Belum, Bu. Belum ada juga. Moses Iron? Kalau Moses, Java? Hadir, Bu. Oke, ya berarti yang tidak ada di kelas kita ada 3 orang, ada Mika, ada Joel, dan juga tadi ada Moses, ya mungkin telat. Oke, sembari menunggu teman kamu juga, ya kemarin di minggu lalu saya sudah memberikan materi sama kamu. Oh sorry, di minggu lalu itu pemberian tugas ya, benar ya? Nah di pertemuan sebelumnya lagi kita sudah masuk materi terkait materi dari perlawanan dari bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme, benar ya? Sesuai dengan catatannya ya. Oke, nah di pertemuan yang sebelumnya itu kan saya udah nyampaikan terkait perlawanan antara si kerajaan Banten, kerajaan Makassar, serta serta perlawanan dari Patimura di Maluku. Benar? Benar. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi, saya pengen kita kayak mengulas kembali nih materi yang sebelumnya. Kamu masih ingat nggak sama pembelajaran kita sebelumnya? Gitu ya. Nah, misalnya saya pengen tanya nih sama 11 IPS 1. Di awal pertemuan itu kan kita sudah bahas tentang Kerajaan Banten, tentang Sultan Agung Tirtayasa misalnya, atau Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Agung Tirtayasa. Nah, di situ ada masalah antara Sultan Agung sama Sultan Haji. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa sih masalah antara Sultan Agung Tirtayasa sama Salah, Sultan Bu. Haji? Enggak, Bu, itu gara-gara diadu domba Belanda, Bu. Nah, karena diadu domba sama Belanda. Kenapa itu enggak? Adu dombanya kenapa kalau boleh tahu? Ya itunya, pokoknya itu bapaknya tuh nggak salah tuh di ngadang-ngadang gitu Belandanya, Bu. Kayak nggak dapat warisan, nggak naik tahta gitu ke anaknya. Nah, habis itu anaknya kesel, Bu. Nah, terus sama Belanda dikompor-komporin lagi, Bu. Nah, ya udah berantem dah tuh. Berantem. Terus kalau hasilnya dari berantemnya itu gimana enggak? Ya udah dia meninggal, Bu. Bapaknya meninggal, Bu. Bapaknya meninggal. Oke. Oke, itu pendapatnya Angga. Ada pendapat lain nggak? Atau mungkin cara menjawabnya mungkin agak berbeda? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya, Bu. Devana, silakan. Jadi Belanda mengadu domba Sultan Tirtayasa dan juga Sultan Haji karena Belanda bilang kalau misalkan kekuasaan yang nanti akan diteruskan Sultan Tirtayasa ini akan diwariskan kepada adiknya Sultan Haji, bukan kepada Sultan Hajinya. Jadi Sultan Hajinya merasa tidak terima dan dia ikut terpengaruh oleh adu domba dari Belanda ini. Jadi dia bekerja sama dengan Belanda untuk membunuh Sultan Tirtayasa. Nanti hasil akhirnya Sultan Tirtayasa akan meninggal, namun pada akhirnya Sultan Haji nanti juga akan merasa menyesal dan juga dia merasa apa yang dia lakukan akan sia-sia karena dia hanya dijadikan boneka oleh Belanda. Oke, jadi kalau dari pendapatnya Angga sama Devana itu sudah benar ya, secara garis besar itu sudah benar. Intinya memang ada politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda terhadap Sultan Agung Tirtayasa yang merupakan bapak, serta Sultan Haji yang merupakan anaknya. Ya, karena pada sebelumnya itu ketika masa-masa kolonialisme di awal kan bahwa Belanda ini dijelaskan memonopoli perdagangan. Benar ya? Siapa yang tahu arti monopoli perdagangan? Ada yang masih ingat monopoli perdagangan itu apa? Ada yang bisa? Princess Sarah mungkin? Ya Bu, itu kayak bentuk pasar di mana mereka yang memonopoli itu bisa menentukan harga dan hanya boleh yang menjual barang itu cuma boleh menjual ke pihak yang memonopoli gitu. Ya, benar ya. Jadi kalau monopoli perdagangan itu konteksnya bahwa si pendatangnya ini justru dia nih yang mengatur, hanya boleh belanja sama dia, hanya boleh ngatur harga sama dia dan segala macam. Gitu ya. Nah, konteksnya di sini monopoli perdagangan itu sudah ada di Banten. Di mana si Belanda ini pengen ngambil secara garis besar terkait perdagangan yang ada di Banten. Tentu ada perlawanan sih dari dalam, khususnya dari si Sultan Agung Tirtayasa yang merupakan pemimpin, gitu ya. Nah, karena hal semacam itu, adanya serangan, adanya perang, kalahlah si Belanda. Lalu nanti ujungnya bagaimana sih cara Belanda supaya bisa mengambil alih nih si kerajaan Banten
Tentu saja dengan mengadakan si Divide et Impera atau politik adu domba antara si Sultan Agung Tirtayasa serta si Sultan Haji. Gitu ya. Ujung-ujungnya memang Sultan Haji ini menjabat sebagai pemimpin, hanya saja dijadikan boneka oleh Belanda. Ya, ada perjanjian-perjanjian mereka yang menyatakan nanti beberapa wilayahnya itu akan jadi milik Belanda. Sedikit demi sedikit diambil sampai ujungnya semua diambil hingga runtuhlah kerajaan Banten. Itu ya. Oke, di sini Moses sudah join. Moses, kenapa telat Moses? Moses, bisa dengar suara saya? Halo, Moses? Ya Bu, Kenapa telat, Nak? koneksi saya jelek Bu di sini Bu, gara-gara hujan. Oh, jelek. Oke. Boleh nyalakan kamera terlebih dahulu? Saya ngecek kesiapan kamu. Ya Bu. Mana nih? Boleh diaktifin kameranya dulu. Moses, Ya Bu. boleh nyalakan kameranya? Oke, pakai seragam Moses? Oke Bu. Oke. Ya, lain kali kalau misalnya telat diinfokan ke Devana ya, ketua kelasnya ya. Ya Bu. Oke, saya lanjut kembali ya. Nah, tadi sudah penjelasan terkait si Kerajaan Banten, ada lagi Kerajaan Makassar dengan pola yang sama, Divide et Impera juga. Sekarang saya tanya sama kelas 11 IPS 1. Tadi kan kalau misalnya di Kerajaan Banten itu dijelaskan ya adanya politik adu domba antara Sultan Agung Tirtayasa dengan si Sultan Haji anaknya. Kalau di Kerajaan Makassar itu politik adu dombanya seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? 11 IPS 1? Saya boleh nyoba nggak, Bu? Boleh, coba Devana. Jadi kan Belanda menganggap Sultan Hasanuddin ini sebagai sultan yang unggul, sehingga dia mendapatkan julukan ayam jago dari timur oleh Belanda. Jadi karena ingin menghancurkan keunggulannya tersebut, dia mengadu domba dengan Raja Bone. Nanti Raja Bone akan ikut bekerja sama dengan Belanda karena dia ikut terpengaruh oleh adu domba dari Belanda. Oke, ada tambahan lain? Cukup? Cukup. Cukup. Ada lagi yang mau coba jawab? 11 IPS 1? Kevin barangkali? Bisa ulangi nggak Bu pertanyaannya? Pertanyaan Ibu, bagaimana sih politik adu domba yang dilaksanakan antara Belanda, Makassar, dan juga si Bone tadi? Antara, kalau nggak salah Makassar itu kan pas sama lawan Belanda gitu kuat, jadi Belanda gitu kalah kalau nggak salah beberapa kali. Terus Belanda melihat bahwa ada perawalan pertikaian antara Kerajaan Bone sama Makassar gitu. Kerajaan Bone emang tidak menyukai kan Kerajaan Makassar gitu, jadi menanam benih-benih perlawanan gitu. Jadi itu cara mereka politik adu domba. Terus pada mereka melakukan perlawanan kembali, Kerajaan Bone bekerjasama sama Belanda untuk melawan Kerajaan Makassar, dan karena tidak diduga maka Kerajaan Makassar pun kalah melawan mereka. Iya, benar ya. Jadi jawaban Devana sama Kevin secara garis besar itu sudah benar. Intinya memang politik adu dombanya itu mengarahkan antaranya si Makassar dan juga Bone. Yang mereka itu sebelum adanya si VOC maupun Belanda sudah ada masalah pribadi ya terkait wilayah dan segala macam. Nah, itu diusung sama Belanda supaya untuk meningkatkan kembali permasalahan yang sudah ada. Nah, tentu Bone ini dibantu sama Belanda, jadi kekuatannya lebih kuat. Ya, ketika terjadi perang antara Bone plus Belanda melawan si Makassar, yang menang itu adalah Bone dan Belanda. Karena kamu tahu sendiri secara jumlah pasti jauh lebih besar. Karena 2 lawan 1 kalau diperbandingkan pasti udah beda jumlahnya. Gitu ya. Nah, selama prosesnya ternyata Makassar ini kalah.
ya. Lalu ternyata ketika kalah ini terdapat satu perjanjian yang namanya itu adalah perjanjian Bungaya. Ya, itu dilakukan antara Makassar, Bone dan juga si Belanda. Yang intinya adalah benteng Rotterdamnya si Makassar itu diambil alih sama Belanda. Terus daerah-daerahnya si Makassar itu jadi miliknya si Bone. Terus ada lagi bahwa Makassar ini berada di bawah kepemimpinan dari si Belanda. Intinya konteksnya antara si Makassar dan Kerajaan Banten itu adalah hampir sama dengan jatuhnya mereka akibat adanya politik adu domba atau divide et impera. Gitu ya. Oke, merujuk sama materi kita per hari ini, yang tadi yang sudah kita bahas, yang mengulas materi yang sebelumnya itu kan cenderung perlawanan dalam bidang ekonomi dan juga politik. Ya, ekonominya didasari karena apa? Karena adanya masalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia. Ya, terkait politiknya ibaratnya soal kekuasaan atau wilayah yang pengen diambil sama Belanda. Jadi cenderung harus ada perlawanan. Kalau tidak ada perlawanan, ya secara langsung diambil nih semua wilayahnya si Indonesia. Nah, orang Indonesianya khususnya daerah Banten, daerah Makassar yang kita angkat di sini melakukan perlawanan. Setidaknya ada usaha terlebih dahulu daripada tidak sama sekali. Ya walaupun tetap gagal juga. Gitu ya. Sampai di situ berarti materi yang sebelumnya sudah paham ya, 11 IPS 1? Paham. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Sebentar saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sebentar ya. Oke, melanjut dari materi kita yang sebelumnya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa yang perlawanan itu tidak hanya dari ekonomi dan politik, juga ada perlawanan dari sosial budaya serta pendidikan. Gitu ya. Untuk materi sosial budaya pendidikan ini adalah materi terakhir di bab ini, jadi tolong didengarkan. Ketika kita sudah selesai, kita akan mengadakan evaluasi nantinya. Gitu ya. Oke, saya mulai penjelasan terkait bidang sosial budaya terlebih dahulu. Ya, di sini dijelaskan pada bidang sosial budaya itu berupa protes sosial. Ya, kalau protes itu kan kamu pasti sudah tahu. Ya, protes itu semacam bentuk ketidaksenangan kamu pada suatu hal, bagaimana cara kamu untuk tidak melakukan hal yang diperintahkan. Gitu kan? Ibaratnya kayak kamu nih di rumah lagi berantem sama mama sama papa, disuruh begini, disuruh begitu, kamu ada protesnya. Nah, itu juga berlaku untuk si orang Indonesia zaman dahulu, khususnya di masa kolonialisme dan juga imperialisme. Ya, protes sosialnya di sini konteksnya adalah untuk rame-rame nih. Kenapa? Karena menyangkut wilayah tertentu. Oke, nanti dari si protes sosial ini menghasilkan gerakan radikal. Ada yang masih ingat radikal itu apa? 11 IPS 1? Steven, radikal itu apa, Steven? Steven Alexander? Steven bisa... Bentar, dari Steven dulu ya, Princess ya. Steven, bagaimana? Apa pendapat kamu terkait radikal itu apa? Radikal itu dia kayak nggak setuju dengan apa yang ada, jadi dia kayak melawan dan ingin merubah kayak gitu. Oke, melawan dan Ingin merubahnya. Oke, Princess Sarah, pendapat kamu kalau gerakan radikal itu seperti apa, Nak? Yang dengan cara kekerasan gitu. Dengan cara kekerasan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa sih, Princess? Bentar, Bu. Saya ini Bu, Apa tuh, Angga? apa Bu tadi itu? Itu ya Bu, radikalisme Bu ya. Ya, gerakan radikal itu apa? Aduh, banyak dari sih Bu, saya nggak berani ngomongnya Bu. Apa? Coba, kalau menurut pendapat kamu apa? Ya Bu, kayak apa sih namanya, kayak Islam radikal gitu Bu.
Terus? HMTI gitu-gitu Bu. Oh gitu. Iya Bu. Oke. Tapi konteksnya sekarang di sini kan gerakan radikal itu secara garis umum dulu ya, enggak ya? Tadi kan kalau Sarah itu bilangnya gerakan radikal itu cenderung kayak adanya kekerasan. Ya, sebenarnya memang iya. Ya, karena konteksnya itu kayak liar gitu ya, bebas gitu ya. Nah, di sini contohnya itu seperti apa? Adanya serangan. Nah, serangan ini dilaksanakan oleh si orang-orang Indonesia yang merasa memang daerahnya itu diambil, tentu harus ada perlawanan. Ya, hanya saja di sini konsepnya adalah sosial budaya. Nanti akan kita jelaskan di contoh-contohnya bagaimana sih kayak gitu. Oke, terus nanti gerakan radikal ini menghasilkan gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini ciri-cirinya itu spontan, tidak terorganisasi, taktik dan strateginya sederhana. Kenapa? Karena kan memang dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang. Jadi ibaratnya kamu memang sudah dijajah, ya. Ketika kamu merasakan sakitnya itu sakit banget, nah tentu kamu langsung memberikan respon, kayak gitu. Jadi makanya dikatakan spontan, tidak terorganisasi. Karena kalau dia terorganisasi, bakal butuh waktu lama dengan banyaknya perencanaan. Kayak gitu. Semacam kayak kamu pengen nanti liburannya misalnya pengen ke Bali nih. Nanti misalnya di bulan 6 kayak gitu. Pengen ke Bali. Tentu kamu ada perencanaan, terorganisasi nih. Kamu pengen kemana, duitnya berapa, terus sama siapa dan segala macam. Nah, itu ada perencanaannya, ada strateginya, ada taktiknya gitu ya. Tapi kalau di sini konteksnya gerakan sosial ketika masanya kolonialisme dan juga si imperialisme terjadinya dalam tempo yang cepat, spontan aja gitu. Jadi ketika kamu merasa sudah tidak enak, tidak cocok, langsung kamu tunjukkan nih gimana sih apanya kamu, apa sih bahasanya ya, gimana sih bentuk responnya kamu terhadap mereka gitu. Sampai di situ paham nggak 11 IPS 1? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham Bu. Paham? Kevin mau tanya? Enggak kok, saya paham Bu. Paham. Oke. Nah, nanti dari hal tersebut itu kan dari sudut pandangnya orang Indonesia nih. Karena mereka berpikirnya secara spontan, tidak organisasi, taktik strateginya sederhana. Nah, namun dari pihaknya Belanda, pemikiran mereka itu ini cuma semacam kayak gangguan ketentraman atau huru-hara atau kerusuhan biasa. Kenapa? Karena bagi Belanda ya mereka memberikan kebijakan, ini pasti ada yang nggak setuju nih sama kebijakan mereka. Nah, tentu pasti akan ada kayak bentuk protesnya. Nah, bagi Belanda itu semacam gangguan ketentraman. Ya, tentram itu kan ibaratnya tidak terjadi apa-apa. Yang diberikan perintah atau yang diberikan kebijakan ini oke-oke saja, nurut-nurut aja. Tapi kalau misalnya ada yang tidak setuju, tentu bakal ketentraman ini bakal gubrak lah gitu bahasanya. Ya, tidak ada lagi ketentraman, ada beberapa huru-hara. Nah, bagi si Belanda atau bagi kepemimpinan dari kolonialisme di situ, itu semacam kayak gangguan ketentraman, huru-hara, dan kerusuhan biasa. Jadi kalau misalnya ada serangan, ya tinggal direspon saja, diberikan serangan balik gitu. Nanti kalau sudah kalah si pihak lawan, tentu cenderung akan diam saja dan akan mengikut lagi sama kebijakan. Begitu. Paham ya? 11 IPS 1 sampai ini? Paham Bu. Oke, paham. Berikutnya saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini pada slide berikutnya itu ada contoh-contoh dari gerakan sosial. Ya, gerakan sosial di sini ada 3. Kamu bisa lihat sendiri di buku paketnya kamu sebenarnya ada. Cuma saya jelaskan secara garis besarnya saja. Oke, di sini lanjutannya ada gerakan sosial di atas tanah partikelir, ada gerakan mesianisme dan juga gerakan samin, gitu ya. Saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Dari ketiga gerakan ini memang cenderung adalah perlawanan bangsa Indonesia atau perlawanan dari orang-orang pribumi. Masih ingat pribumi itu apa? 11 IPS 1? Orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia. Kelompok dalam sosial budaya itu ada berapa? Siapa yang masih ingat? 3 Bu. 3. Apa tuh, Devana? Golongan Australia, golongan Indo, sama golongan Timur Asing. Yang lain? Ada yang pendapat lain? 3 atau berapa? 4. Ada 4. Oke. Princess Sarah, apa tuh Princess?
bentar. Eropa, Oke, Timur Asing, oke, Indo, oke. Pribumi. Pribumi. Ada 4. Nathanael, coba sebutkan maksud dari si 4 golongan ini apa? Nggak tahu, Bu. Lupa, Bu. Lupa, tapi tadi bisa sebut 4. Saya Oke, tahu 4. tahunya 4. Nggak apa-apa. Intinya ingatnya 4. Oke, siapa yang bisa jelaskan terkait 4 golongan sosial budaya ketika masa kolonialisme? Ada yang bisa coba? Anggi barangkali, Anggi? Kalau yang golongan Eropa itu orang Eropa asli, kalau yang Timur Tengah itu orang India, Cina, kalau yang golongan Indo itu gabungan Eropa sama Indonesia, Oke. kalau pribumi itu asli Indonesia. Asli Indonesia. Jadi jawabannya sudah benar ya. Nah, tapi konteksnya untuk si gerakan sosial budaya itu lebih mengarah kepada orang pribuminya atau orang Indonesia asli, gitu ya. Terus dijelaskan lagi bahwa ini karena ketidakpuasan dan peraturan yang tidak adil yang dilaksanakan oleh orang-orang Belanda, ya. Tentu ketika masa kolonialisme kamu secara secara gamblang tuh udah tahu bahwa kalau misalnya kolonialisme itu tidak ada yang enak ketika masa-masa itu, ya. Ada perbudakan, ada kelakuan yang tidak baik dan segala macam, gitu ya. Konteksnya lebih besar adalah penjajahan dan perbudakan terhadap bangsa Indonesia. Oke. Nah, ketidakpuasan atau peraturan tidak adil ini karena apa? Jadi ini ibaratnya karena adanya tanah partikelir. Tanah partikelir ini semacam kayak tanah yang sebenarnya adalah milik pribumi, namun ketika masa itu adalah masa pemerintahan dari Belanda, orang Belanda ini bebas ya untuk memberikan tanah dari si pribumi kepada swasta atau perorangan. Gitu ya, saya ulangi. Jadi kalau tanah partikelir ini adalah semacam kayak tanah yang memang sudah dimiliki oleh orang pribumi atau orang Indonesia, tapi ketika masa itu Belanda sudah menjajah Indonesia, jadi dia memberikan tanah tersebut kepada swasta atau perorangan. Kayak gitu ya. Jadi pemberian ini semacam kayak hadiah. Jadi kayak Belanda ini mungkin ada hubungan baik sama swasta atau dengan perorangan tertentu, tentu ada pemberian hadiah. Nah, hadiah yang diberikan ini adalah dari tanahnya orang Indonesia atau tanahnya orang-orang pribumi. Nah, orang pribumi yang awalnya sudah punya tanah, yang merasa tentunya tanahnya ini kok jadi milik orang lain, gitu. Nah, selain daripada itu, karena tanahnya sudah diambil, ternyata dari pihak perorangan atau swasta ini cenderung menjadikan si pemilik tanah atau pribumi ini sebagai budaknya mereka. Ada kebijakan-kebijakannya, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begono, dan segala macam. Nah, si pribuminya sendiri yang padahal adalah pemilik tanah akan cenderung ngikut. Kalau tidak bakal ada hukumannya. Kayak gitu. Sampai di situ paham 11 IPS 1? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Di sini kalau misalnya daerahnya disebutkan ada di Ciamis, di Ciampea, dan juga di Condet. Ya, Condet itu kamu tahu lah ya, kawasan sekitar Jakarta Timur sana. Nah, itu juga termasuk daerah tanah partikelir ketika masa kolonialisme. Oke. Terus yang kedua ada lagi gerakan mesianisme. Oke, gerakan mesianisme ini bersifat mesianistis. Ya, apa tuh mesianistis? Ya, itu semacam kayak mereka mempercayai akan ada penyelamat. Ya, kayak misalnya kamu biasa dengar tuh kayak ada Mesias dan segala macam, itu semacam kayak pemimpin yang akan menyelamatkan kita dari si kungkungan kolonialismenya ini. Gitu ya. Nah, tapi konteksnya mesianisme di sini adalah mempercayai bahwa si pemimpin ini atau si penyelamat ini punya kekuatan gaib atau magis. Ya, ibaratnya kalau pemimpin kita punya kekuatan begini, kekuatan begitu, pasti cenderung lebih gampang nih bisa menang kalau misalnya ada serangan. Ya, lebih gampang lebih gampang mengalahkan si lawan-lawannya kita. Ibaratnya kayak misalnya ya 11 IPS 1 ini diibaratkan sebagai wilayah tertentu. Ya, wilayah tertentu. Terus muncullah si Devana.
kan Devana sini konteksnya adalah si ketua kelas ya. Muncullah Devana, dianggap dia itu sebagai pemimpin nih dari wilayahnya kamu ya. Terus diketahui bahwa Devana ini punya kekuatan magis, kekuatan gaib, sehingga kamu yang awalnya tidak percaya dengan kepemimpinannya dia jadi percaya, cenderung ngikut sama dia gitu. Nah, saya pastikan saya bisa nih punya apa sih kekuatan magis, kita bisa mengalahkan pihak lawan dan segala macam. Makanya akan ada gerakan mesianisme, ya, kepercayaan bahwa akan ada penyelamat atau pemimpin yang memiliki kekuatan magis yang akan menolong mereka keluar dari perbudakan atau penjajahan di masa itu. Gitu ya. Nah, dari hal-hal tersebut terjadilah beberapa serangan. Nah, serangan itu ada yang dari Sidoarjo, ada yang Kediri, di Jawa Barat, di Jawa Timur, bahkan di Jogja. Kayak gitu. Paham? Ada pertanyaan dari 11 IPS 1? Belum, Bu. Devana tidak ada. Yang lain gimana nih? Zaki, William? Belum. Saya belum ada, Bu. Ya belum Bu. Belum. Oke, yang saya sampaikan sama kamu ini, kalau misalnya tidak ada di slide, tapi menurut kamu itu ada nih disampaikan sama Bu Dame, silahkan ditambahkan ke catatannya ya. Ya, barangkali di sini nggak ada, tapi yang saya sampaikan ada, kamu tambahkan. Jadi sehingga nanti kalau misalnya kita ada evaluasi, oh ini pernah disampaikan sama Bu Dame nih, walaupun tidak ada pada slide. Ya, jadi kamu udah pintar-pintar ya, nggak perlu saya kasih, silakan catat, silakan tambahkan ini. Ya, ini dari kamu sendiri. Kamu udah dewasa, kamu harus tahu nih, memilah-milah mana sih data yang perlu kamu simpan, mana yang tidak. Itu ya, 11 IPS 1. Oke, tadi sudah ada gerakan di atas tanah partikelit, terus ada gerakan mesianisme, sekarang ada lagi gerakan samin. Ya, gerakan samin ini sama saja seperti gerakan dua yang lainnya, merupakan gerakan sosial budaya yang terjadi karena bentuk si ketidaksenangan orang Indonesia terhadap masa penjajahan Belanda. Ya, tetap ada serangan. Nah, hanya saja konteksnya gerakan samin itu apa? Nah, gerakan samin ini cenderung lebih kepada ajaran Surontiko Samin. Itu adalah nama yang mencetuskan. Ya, di sini dikatakan dia itu sebagai pengikut ajaran agama Adam. Oke, ajaran agama Adam itu kamu boleh lihat sendiri di buku paketmu atau dari internet. Cenderung itu semacam kayak dia itu meditasi, doa, kayak gitu, perkumpulan tertentu. Ya, tapi kalau secara lebih jauh saya kurang paham sebenarnya intinya, tapi cenderung bahwa di sini dijelaskan mereka kayak ada ajaran agama tertentu. Nah, dari yang awalnya si Samin ini sebagai pencetus, semakin banyak yang mengikut dia. Kenapa? Karena di sini dia selain mengajarkan agamanya tadi, dia juga memberikan semacam kayak bentuk kepemimpinannya dia untuk melaksanakan gerakan melawan si Belanda. Gitu. Ya, di sini nanti prosesnya dia itu terjadi sampai ke Rembang, ke Ngawi, atau sampai ke Madiun. Ya, di sini dijelaskan lagi bahwa dia itu berusaha pengen menjatuhkan pemerintahan Belanda dan membentuk pemerintahan baru. Ya, tentu tujuan awal itu harus mengusir dulu, mengalahkan dulu nih yang menjajah Indonesia. Ketika nanti sudah berhasil dikalahkan, berhasil dikeluarkan dari Indonesia, baru mereka akan membentuk pemerintahan baru. Tapi dalam prosesnya gerakan Samin ini tidak berjalan lancar, gitu ya. Si Saminnya ini dengan gerakannya ini ketahuan sama Belanda. Ketahuan sama Belanda sehingga dia ditangkap, diasingkan ke Padang, lalu meninggal tahun 1914. Gitu ya. Jadi nggak terlalu lama nih prosesnya si gerakan Samin, tapi ada sebagai bentuk gerakan sosial budaya melawan si Belanda pada masa itu. Oke, sampai di sini paham penjelasan saya 11 IPS 1? Paham, Bu. Princess paham. Yang lain bagaimana nih? Gabriel, Arya, Jessica? Paham, saya paham, Bu. Paham, benar-benar paham nih ya. Nanti saya coba tes ya. Seperti biasa kita ngambil poin ya. Nggak lagi rebahan kan 11 IPS 1? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya. Ya saya sih modal percaya aja ya sama 11 IPS 1 ya. Kalau memang belajar, duduk gitu ya. Jangan rebahan ya sayangnya. Oke,
Saya lanjut ke slide yang berikutnya. Kita masuk ke seni sastra, ya. Sorry. Oke, saya masuk ke seni sastra. Seni sastra ini ibaratnya kayak hampir sama ketika masa-masa dari si abad pertengahan, ya. Abad pertengahan seperti pembelajaran kita di semester lalu, ya, dijelaskan bahwa seni sastra ini sebagai salah satu yang mendompleng, ya, untuk adanya perubahan ketika masa abad ke-8 di Eropa. Nah, apakah di Indonesia juga sama pengaruhnya atau justru berbeda? Gitu ya. Kalau seni sastra, seperti yang kamu pelajari di bahasa Indonesia, ya, tentu ujung-ujungnya itu adalah kepada seni tulis-menulis. Gitu ya. Ini dilaksanakan lewat perlawanan sastra. Dari si apa yang kamu tulis, apa yang memang dikerjakan pada masa itu. Hasilnya berupa apa? Hasilnya itu berupa novel, berupa surat kabar, berupa majalah, atau juga berupa selebaran juga bisa. Ya, semacam seperti yang kita pelajari di semester lalu ketika abad pertengahan. Ya, ada yang ngasih surat kabar, ada yang ngasih selebaran. Ya, ketika masa itu kan di abad pertengahan itu si bangsa-bangsa Eropa ini terdoktrin bahwa mereka harus mengikut terhadap perintah gereja. Makanya akan ada humanisme, ya. Humanisme ini menghasilkan beberapa perlawanan termasuk dari sastra. Nah, kita di Indonesia juga sama. Menghasilkan novel, surat kabar, majalah, selebaran dan lain-lain. Bu, sorry Bu, potong Bu. Kenapa enggak? Sebelumnya ada Bu, tadi sinyal saya putus-putus. Sinyalnya putus-putus. Angga pengen diulang dari mana? Dari itu Bu yang Salmin Bu. Dari Samin. Ya, tadi kan itu keluar saya Bu. Oh, Angga tadi keluar. Oke, sebentar. Bentar dong Bu, kalau lama Bu. Oke, Ibu jelaskan secara singkatnya saja ya. Oke, saya jelaskan secara singkatnya aja ya, Angga ya. Oke, di sini untuk gerakan Samin merupakan gerakan yang diajarkan oleh Surontiko Samin. Itu sebagai pemimpinnya Angga. Ya, di mana dia itu mengajarkan terkait agama Adam. Konteks agama Adam yang setahunya saya adalah semacam kayak adanya meditasi, adanya doa-doa bersama, perkumpulan bersama. Ya, terus menyatukan tujuan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini kan adalah membentuk gerakan serangan untuk menjatuhkan pemerintahan Belanda. Nanti ketika si pemerintahan Belanda ini sudah berhasil dipukul mundur, lalu membentuk pemerintahan baru. Gitu ya. Nanti si gerakan Samin ini nyampe ke daerah Rembang, ke daerah Ngawi, ke daerah Madiun. Jadi hampir di daerah-daerah Jawa Timur sana. Oke, terus ternyata dalam prosesnya gerakan Samin yang dipimpin sama si Surontiko Samin ini ketahuan sama pemerintah Belanda, lalu mereka ditangkap beserta pengikut-pengikutnya. Diadili, terus diasingkan ke Padang. Nah, ketika di Padang, mereka itu meninggal tahun 1914. Jadi proses gerakan Samin ini tidak berjalan lama, hanya sebentar saja karena memang langsung ke gap sama pemerintahan Belanda. Itu Angga. Cukup? Cukup Bu. Cukup. Yang lain ada lagi yang mau dijelaskan ulang? Atau kita lanjut? Ya boleh lanjut Bu. Apa, Will? Boleh lanjut Bu. Oke. Berikutnya. Lanjut ke seni sastra yang tadi saya jelaskan. Jadi kan dijelaskan bahwa si sastra ini gunanya apa? Ya, untuk di masanya kita, seni sastra ini digunakan untuk menceritakan kehidupan masa tersebut. Ibaratnya kamu nih lagi di masa-masa kolonialisme nih, 11 IPS 1. Daerah kamu itu lagi ada kebijakan baru, entah itu kayak kultur stel-sel, tanam paksa, atau yang lain-lainnya. Gitu ya. Nah, di situ kamu berinisiatif membuat nih, gimana sih cara saya untuk melakukan perlawanan. Ya, salah satunya dengan membentuk novel-novel yang menceritakan bagaimana sih keadaan pada masa itu. Ya, atau membuat selebaran, atau membuat surat kabar, bagaimana kebijakannya si Belanda pada masa itu yang cenderung memberikan sakit nih kepada si orang Indonesia. Nah, karena hal-hal tersebut tentu pasti akan menyebar sampai ke seluruh Indonesia dong.
Novel-novelnya, surat kabarnya, majalahnya, selebarannya. Nah, hal ini sebagai alasan dari pembangkitnya nasionalismenya kita. Nasionalisme sudah pernah kita pelajari di semester lalu. Siapa yang masih ingat pengertian dari nasionalisme? Cinta tanah air, Bu. Cinta tanah air. Apalagi kalau menurut pendapat yang lain? Berjuang untuk membela negara. Nah, iya, Devana sudah benar ya. Jadi rasa cinta tanah air kita, bagaimana sih rasa kecintaan kita sama tanah air kita? Ya, dengan cara membela negara. Ya, supaya apa? Supaya muncul lagi masa-masa gemilang di zaman dulu. Kita pernah merasakan zaman gemilang ketika masa-masa kerajaan. Dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar, terus bisa menyatukan seluruh Nusantara, bahkan terkenal sampai di era-era sebagai jalur perdagangan internasional di zaman-zaman kerajaan Islam maupun kerajaan Hindu-Buddha. Itu adalah masa gemilang kita. Nah, nasionalismenya di sini adalah cenderung untuk mengembalikan lagi nih masa-masa keemasan kita yang dulu. Ya, dulunya kita bisa berdiri sendiri, bahkan bisa memimpin, masa sekarang jadi budaknya orang lain. Itu budaknya pendatang. Sehingga bangkitlah nasionalismenya dari si seni sastra tadi. Oke, beberapa dari seni sastra yang membangkitkan nasionalismenya bangsa Indonesia itu dari Douwes Dekker. Douwes Dekker ini adalah salah satu orang Belanda, namun cenderung prihatin dengan pribumi pada masa itu. Karena dia melihat bahwa pribumi ini benar-benar diperbudak, benar-benar diberikan kebijakan yang tidak lazim dan lain-lain. Ya, dia merasa kasihan. Ya, ternyata yang dia rasa kasihannya ini dia sampai melapor nih sampai ke si Belanda, pemerintahan Belanda pada masa itu. Tapi justru dia itu diasingkan. Kayak ibaratnya ini orang kayak pengkhianat nih, nggak cocok nih sama orang Belanda. Nah, tapi Douwes Dekkernya tetap dengan pendiriannya. Nah, caranya dia untuk menolong si bangsa Indonesia ini dengan membuat novel yang judulnya itu adalah Max Havelaar, ya, di mana menceritakan kehidupan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan dari bangsa Belanda, kayak gitu. Nah, ini semacam kayak pukulan nih, tamparan besar nih untuk orang-orang Belanda yang ada di sana, ya. Jadi tahu, oh benar ternyata di Indonesia itu seperti masa sih bangsa saya ada di sana, kayak gitu. Oke, ada lagi dari orang Indonesia sendiri, ada dari Suwarsi Joyo Puspito dengan Manusia Bebas, yang inti ceritanya adalah manusia ini pengen bebas, tidak terkungkung dengan perbudakan dan lain-lain. Ada lagi dari Marco Kartodikromo yang bercerita tentang rasa merdeka. Bagaimana sih rasa merdeka? Ya, ibaratnya hampir sama saja isian dari si Manusia Bebas dan juga rasa merdeka. Ya, yang intinya isinya itu adalah rasa kita pengen lepas dari penjajahan dari Belanda pada masa itu. Oke, cukup jelas 11 IPS 1? Jelas, Bu. Jelas. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada. Oke. Kemarin buku latihannya 11 IPS 1 di saya ya, di meja saya ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau berdasarkan dari buku paketnya kamu, itu kan ada perjuangan dari politik, ekonomi, sosial budaya, serta dari bidang pendidikan. Oke, untuk bidang pendidikan sendiri, di sini konteksnya itu adalah bahwa bangsa Indonesia mendirikan sekolah, ya. Mereka mendirikan sekolah, tapi sebelumnya dari pihak Belanda sendiri sudah mendirikan sekolah untuk bangsa Indonesia. Tapi seperti yang kamu tahu, yang kita pelajari dulu di kelas 1, yang mendapatkan pendidikan di sini kan bukan secara umum. Tidak semuanya mendapat pendidikan di awal. Yang mendapat pendidikan itu hanya golongan-golongan tertentu. Ya, yang misalnya bapaknya itu pemimpin kadipaten, bapaknya pemimpin residen, atau orang-orang tertentu misalnya yang punya duit banyak, atau yang cenderung ikut ke Belanda. Kayak gitu. Awal-awalnya seperti itu. Nah, tapi ujung-ujungnya dengan beberapa permasalahan, dengan beberapa pemikiran tertentu, dari pihak Indonesia sendiri akhirnya akan membuat sekolahnya. Gitu ya. Ada yang tahu sekolah buatan Indonesia itu apa zaman dahulu?
Ada yang tahu orangnya? Udut, Apa? Udut Bu, Budi Utomo. Udut apa? Budi Utomo Bu. Budi Utomo. Tahu dari mana Angga? Ya kan itu sekolah pertama di Indonesia Bu, setahu saya Bu ya. Oh, Udah sekolah lama pertama itu, di Bu. Indonesia. Oke, Devana tadi pendapatnya apa, Dev? Stovia, Bu. Stovia itu emang apa sih, Dev? Itu gereja, sekolah pendidikan buat kedokteran gitu. Ya, sekolah pendidik. Di slide-nya saya ada padahal ya, tinggal baca ya. Oke, ada lagi pendapat yang lain dari 11 IPS 1. Kevin tahu nggak sekolah yang dibentuk sama orang Indonesia? Saya cuma tahu Stovia itu Bu, dan itu udah disebutin, jadi nggak tahu yang lain. Ya. Oke, Amos? Kalau Amos, ada yang tahu? Mulo bisa nggak sih, Bu? Mulo? Iya. Mulo bisa. Tapi kan konteksnya ini yang dibuat sama orang Indonesia toh. Tahu nggak? Karena zaman dahulu ya saya tahunya itu aja, ya gitu. Oh, ya cuma itu aja. Oke, nanti kita akan bahas nih apa sih sekolah yang dibentuk sama orang Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke sekolah yang dibentuk orang Indonesia, saya kasih latar belakangnya dulu. Nah, latar belakang di bidang pendidikan. Bagaimana sih pendidikan di Indonesia pada zaman dahulu? Tadi kan saya udah jelaskan bahwa diselenggarakannya itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Jadi tidak semuanya mendapatkan, ya. Dijelaskan juga, sekolah yang dibentuk sama orang-orang Belanda ini masih menganut sistem pendidikan barat dan mengutamakan pendidikan agama, khususnya agama Kristen. Karena itu sesuai dengan 3G yang merupakan slogan dari si bangsa-bangsa Eropa. Ada yang tahu 3G itu apa? Glory Gospel. Glory? Glory Gospel. Glory Gospel. Nah, jadi kalau di sini konteksnya pendidikan yang berbau kekristenan itu jatuhnya kemana? Gospel. Gospel, benar. Ya, jadinya gospel karena adalah penyebaran agama. Ya, dilakukan dengan cara jalur pendidikan. Ya, kenapa? Karena dalam pengajarannya mereka tetap menyelipkan sistem agama Kristen nih ke dalam pembelajarannya mereka. Makanya dikatakan sistem pendidikan barat. Oke, dari hal itu dibuat perubahan dengan membedakan sekolah keagamaan dan keduniawian. Sekolah keagamaan itu kan pasti cenderung lebih ke agama. Kalau keduniawian ini cenderung misalnya kayak belajarnya itu ya secara umum. Tulis menulis, membaca, menghitung, dan lain-lain. Nah, mereka membentuk 2 sekolah, yaitu sekolah angka 1 dan sekolah angka 2. Sekolah angka 1 ini cenderung di ibu kota residen. Kayak ibaratnya kita di Jakarta, kita nih di ibu kotanya. Tapi kalau misalnya yang angka 2, itu cenderung di pedesaannya atau di pinggiran dari si residennya tadi. Oke. Nah, pembelajaran yang di sekolah angka 1 itu lebih banyak. Ya, ada yang dijelaskan belajarnya itu selama 5 tahun, membaca, menulis, menghitung, menggambar, belajar sejarah, dan juga belajar ilmu alam. Sementara kalau sekolah angka 2 itu cuma umumnya saja. Menggambar, menghitung, terus menulis kayak gitu, atau membaca. Jadi kayak perbandingannya sebenarnya agak jauh, cuman intinya yang dasar-dasarnya sudah ada. Gitu ya. Selain dari si sekolah angka 1 dan angka 2, juga ada sekolah kedokteran di Belanda sana namanya Stovia. Ya, itu sekolah kedokteran. Jadi kalau misalnya kita yang dari sini sudah lulus, khususnya kayak anak-anak yang memang secara keluarganya itu adalah keluarga yang berada, atau keluarga priayi dan segala macam, itu boleh sekolah ke sana. Nanti dari Stovia inilah muncul nih semacam gerakan-gerakan dari si pelajar-pelajar di sana untuk melakukan apa sih namanya proses nih untuk memerdekakan Indonesia. Nanti dari Budi Utomo dan lain-lainnya. Gitu ya. Untuk yang ini secara latar belakang paham kan 11 IPS 1? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham? Yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Ibu menjelaskannya paham kan ya kalian? Iya, Bu. Oke.
Kalau misalnya ada yang mau tanya, silahkan tanya. Oke, terus kita lanjut ke sistem yang ada di Indonesia. Tadi kan saya bilang bahwa si bangsa Belandanya ini sudah mendirikan sekolah, hanya saja konsepnya itu lebih ke konsep kekristenan, karena mereka membawa si gospelnya mereka. Nah, di kalangan pribumi, mereka ini cenderung tidak cocok nih, karena menghilangkan adat ketimurannya. Karena cenderung kita lebih ngikut ke adat barat. Nah, di Indonesia pengen membentuk sekolah sendiri dengan memunculkan budaya timur. Karena kita orang Indonesia pakai budaya timur. Gitu ya. Terus mereka mendirikan itu seperti taman siswa dan juga INS Kayu Tanam. Ini adalah sekolah awal-awal sekali yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Ya. Contohnya taman siswa itu didirikan 3 Juli 1922 oleh RM Suwardi Suryaningrat. Ya. Itu adalah bapak pendidikannya kita. Siapa tuh bapak pendidikannya kita? 11 IPS 1. Ki Hajar Dewantara. Iya, benar, Ki Hajar Dewantara. Dia bikin tuh sekolah, namanya Taman Siswa, terus ada slogannya. Ada yang tahu nggak slogannya? Ada yang tahu slogannya? 11 IPS 1? Itu sering muncul tuh di baju SD kamu tuh, yang baju batik. Tuturi Handayani. Iya, benar. Tuturi Handayani. Itu jadi ada di slogan baju kita nih, khususnya zaman SD, gitu ya. Terus ada lagi INS Kayu Tanam, didirikannya itu di desa kecil di Sumatera Barat, ya, tanggal 31 Oktober 1926. Ya, yang satunya di Jawa, yang satunya di Sumatera. Ya, untuk yang Kayu Tanam sendiri itu didirikan oleh si Menteri Pendidikan ketiga ketika masanya periode dari Kabinet Sultan Syahrir. Ya, itu sebagai tambahan sama kamu. Oke, sekolah tersebut di atas itu dikhususkan kepada anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan tidak menghilangkan adat ketimuran. Jadi apa yang tidak ditemukan pada sekolah yang ada di Belanda, ditemukan di sekolahnya kita. Ya, balik lagi adalah adat ketimuran nih yang perlu dicondongkan. Ya, terus dijelaskan lagi pendidikan sikap moral, berhitung, menulis, menggambar, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain diajarkan kepada siswa. Jadi secara garis besar, yang ada pada si pendidikan barat memang diajarkan juga di sekolahnya kita atau sekolah Indonesia, tapi lebih menjelaskan lagi terkait pendidikan sikap dan moral. Karena kan sikap dan moral kita itu kan sedikit berbeda dengan adat barat. Adat barat itu cenderung liberal. Ya, sementara kita kan tidak. Ada tata keramanya. Ya, masih ingat liberal itu artinya apa? Bebas. Bebas, ya. Terus individualis. Gitu ya, mereka cenderung individualis. Kalau kita itu lebih cenderung ke kerabatan, tata keramanya ada, sopan santun dan segala macam. Oke, jadi itu juga yang harus kamu pertahankan di masa sekarang, ya. Boleh kita itu maju, ya, memperhatikan apa yang ada di luar, ya. Tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan bagaimana sih kamu tinggal di mana, adatnya seperti apa, tata keramanya seperti apa, ya. Boleh ngikutin mode, boleh ngikutin fashion, boleh ngikutin apa yang ada di luar sana, tapi perhatikan juga apakah itu sesuai dengan ciri-ciri kamu sebagai orang Indonesia. Kayak gitu. Oke. Saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada lagi seni sastra, masih dalam sistem yang sama. Ini lebih cenderung menjelaskan dari setiap orang-orang tadi yang sudah mendapatkan pendidikan, tentu mereka pengen menghasilkan karya. Ya, dari mereka yang pengen menghasilkan karya ini, ada yang menghasilkan semacam kayak novel, ada yang menghasilkan surat kabar, dan lain-lain. Tapi, yang ditakutkan oleh bangsa Belanda dengan sistem yang baru ini, orang-orang Indonesia sudah punya pendidikan ini, takutnya orang Indonesia ini makin pintar. Karena sebelum adanya pendidikan, bagi orang Belanda itu, orang Indonesia ini adalah orang yang bodoh. Ya, cenderung ngikut-ngikut saja. Ya, kalaupun ada perlawanan, itu hanya orang-orang tertentu. Ya, sementara kalau misalnya sudah ada pendidikan, tentu pola pikirnya bangsa Indonesia ini semakin berkembang. Itu yang ditakutkan sama si bangsa Belanda.
Ya, jadi mereka ini walaupun menghasilkan novel, menghasilkan karya sastra dan segala macamnya itu diawasi oleh Belanda. Kenapa diawasi? Karena ditakutkan apabila isinya itu adalah menjatuhkan bangsa Belanda, nanti nama baik bangsa Belanda ini akan hancur. Makanya perlu diperhatikan, perlu dipilah-pilih mana yang akan disampaikan ke umum, mana yang akan dilempar ke publik. Kalau ternyata isinya justru tidak baik untuk Belanda, itu bakal dibakar, dibuang, ditangkap semuanya. Tapi kalau isinya masih isi-isian yang udah novel biasa atau dan lain-lain, itu boleh dilempar ke publik. Ya, nanti di situ dijelaskan akan dibuat di balai pustaka. Ya, mungkin kamu sering dengar balai pustaka, itu juga salah satu apa sih namanya komisi bacaannya orang-orang Indonesia zaman dahulu. Ya, jadi setiap apa yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia terkait sastra itu diapresiasi. Ya, disimpan di balai pustaka. Tapi balik lagi isinya itu adalah berisi yang tidak menjatuhkan oleh bangsa-bangsa Belanda. Kalau ternyata isinya sama, ya tinggal ditangkap, dibakar, dan tidak dilempar ke publik. Kayak gitu. Oke, paham ya 11 IPS 1? Paham, Bu. Paham? Yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan dari penjelasan saya? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi saya pengen memastikan apakah benar nih kamu mendengarkan saya atau cenderung cuma diam-diam aja di situ. Apa cuman iya Bu paham tapi sebenarnya tidak paham. Nah, saya pengen ngecek apakah benar kamu mendengarkan saya atau tidak. Silahkan nyalakan kameranya, kita sistemnya quiz. Saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan singkat. Silahkan kamu memberikan jawaban kamu. Kalau jawaban kamu benar, saya kasih poin plus 1. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa jawab, berarti ini perlu ada pembelajaran ulang. Oke, silahkan dinyalakan kameranya 11 IPS 1. Oke, yang belum nyala di saya itu ada Angga, Gabriel, Zaki, Nathanael, Moses, Stephen, Arya, Marcelino. Silahkan dinyalakan kameranya. Marcel, Nathan, Moses. Oke, Nathan sudah. Marcelino oke. Angga? Loading, Bu. Loading. Loading di sini. Oke, diusahakan terlebih dahulu. Moses, bisa dengar suara saya? Tabu, patah-patah dulu. Patah-patah. Oke, saya tunggu. Oke, caranya seperti biasa, silahkan kamu raise hand yang bisa jawab. Ya, ketika jawaban kamu benar, saya kasih poin plus 1. Oke. Angga sama Moses belum nyala ya kameranya, saya tunggu. Oke, saya mulai 11 IPS 1. Terkait materi yang baru saya ajarkan sama kamu, benar nggak kamu dengerin saya? Oke, untuk 11 IPS 1, tadi kan saya sudah jelaskan terkait si sosial budaya. Ya, adanya gerakan-gerakan sosial dan memiliki beberapa ciri-ciri tertentu. Siapa yang bisa disebutkan ciri-ciri dari gerakan sosial dari bangsa Indonesia tadi? Oke, Devana, Princess Lara, satu orang lagi. Devana, Princess tetap apa dulu? Raise hand dulu. Satu orang lagi, siapa yang mau coba? Kevin. Oke, saya mulai dari Princess Sarah dulu. Princess Sarah, kamu mau pilih yang mana? Spontan. Apa tuh spontan?
Jadi dia itu gerakannya kayak langsung gitu, nggak ada rencana apapun. Langsung Oke. pas kalau dia udah ngerasa nggak enak ya dia langsung spontan itu perlawanannya. Oke, langsung ya. Terus Devana. Strateginya sederhana, Bu. Jadi rencana yang dibuat dan dipikirkan itu tidak dipikirkan secara lama-lama, namun dibuat secara langsung supaya gerakan tersebut cepat untuk dilaksanakan. Oke, benar ya. Kevin? Tidak terorganisir. Apa tuh? Jadi ya karena ya kalau contohnya jika gerakan-gerakan ini terorganisir maka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk merencanakan dan melakukan. Tapi kejadian-kejadian ini terjadi sangat cepat, jadi ya sifatnya tidak terorganisir, hanya ya menyerang saja gitu. Oke, benar ya. Jadi jawaban 3 orang yang benar, saya kasih poin plus ya. Oke, yang lain tolong ya kalau misalnya butuh poin, silahkan dijawab pertanyaan saya. Selanjutnya, untuk gerakan sosial budaya terdapat 3 gerakan. Gerakan apa saja? Yang tadi mendengarkan saya? Oke, Princess Sarah lagi. Yang lain? Oke, Angga. 1 orang lagi. Maria Sinta. Oke, dari Princess Sarah dulu. Apa tuh, Princess? Salah satu gerakannya, boleh disebut? Gerakan mesianisme. Gerakan mesianisme. Oke, Angga? Angga? Laptop. Apa? Angga, bisa dengar suara Ibu? Saya, Bu. Apa tuh? Salah satu gerakannya namanya apa? Satu. 3. Waktu habis ya. Samin, Bu. Samin. Samin. Samin apa Yamin? Enggak? Gerakan samin, Bu. Sama parkai elit, Bu. Gerakan Samin. Maria Sinta? Gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan samin, Bu. Samin. Iya, gerakan Samin sudah benar. Oke, 3 orang pertama sudah benar. Oke, Samin. berikutnya. Samin. Iya. Iya, Nae. Iya. Iya, gerakan Samin. Boleh di raise hand dulu. Raise-nya dimatiin dulu. Oke, selanjutnya 11 IPS 1. Tadi teman-teman kamu sudah menjelaskan terkait menyebutkan 3 gerakan sosial budaya. Ya, ada gerakan tanah partikuler, ada mesianistis, ada juga si gerakan Samin. Nah, saya tanya lagi. Saya kasih 2 poin yang bisa menjelaskan apa sih si gerakan mesianistis tadi. Siapa yang bisa? Saya kasih 2 poin. Anggi, mau coba dulu? Oke, saya silakan kepada Anggi dulu. Gerakan mesianistis itu seperti mengharapkan penyelamat, dan penyelamat itu berupa bisa ada kekuatan gaib atau di luar logis gitu, Bu. Di luar logis. Oke, itu jawabannya Anggi. Devana, ada jawaban berbeda atau cenderung sama aja? Cuma mau nambahin aja sih, Bu, dari punyanya Anggi. Jadi itu kan pemimpinnya punya kekuatan magis atau kekuatan gaib ya. Jadi itu rakyatnya itu jadi dibuat kayak seperti percaya sama kepemimpinannya karena dia punya kekuatan magis, dianggap bisa kayak apa ya? Kayak seperti dia bisa kayak melakukan kayak kepemimpinan yang bagus gitu. Jadi rakyat itu percaya sama pemimpinnya, terus habis itu terjadinya di kayak Pulau Jawa gitu.
Pulau Jawa gitu. Oke, sebenarnya jawaban Anggi tadi sudah benar ya. Devana cuma tinggal menambahkan. Tapi karena Anggi tadi jawabannya sudah benar, jadi jawabannya di Anggi ya, Devana ya. Nggak apa-apa ya. Oke, Anggi 2 poin. Oke, terus lanjutan lagi terkait si gerakan Samin. Siapa yang bisa menjelaskan? William Ezra, silahkan. William Ezra dulu. Nanti Zaki ya, ganti-gantian. Yang saya cuman ini kayak sih gerakan ini kayak melawan penjajahan Belanda itu kayak apa ya? Kayak tanpa kekerasan gitu Bu, kayak mungkin kayak diplomatik gitu kata-kata gitu Bu, sama kayak iya itu doang saya ingat Bu. Oke, kamu sistem berpikirnya sistem gerakannya diplomatik gitu ya? Ya kayak nggak ada perang pakai kata-kata gimana kayak debat gitu. Oh, oke. Zaki, tadi juga raise hand. Zaki gimana pendapatnya Zaki? Yang gerakan Samin kan Bu, Iya, gerakan Samin. kayak dia mengikuti ajaran agama Adam, habis itu dia kayak adanya berdoa sama berkumpul untuk menjatuhkan pemerintahan Belanda sama membuat yang baru gitu Bu. Oh, oke. Terus ujung-ujungnya gimana Zaki? Ujung-ujungnya ketahuan, habis itu diasingkan ke Padang ya kalau nggak salah itu. Pengikut-pengikutnya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari jawaban yang paling benar tuh jawabannya Zaki, ya William. Jadi memang tidak ada sistem diplomatik di situ sayang. Kalau sosial budaya itu cenderung kayak kita memang melakukan serangan, tapi memang secara serangannya ini dikumpulkan dulu masanya. Nah, cara pengumpulan massa ini dengan adanya si Saminnya tadi, yang membentuk si ajaran-ajaran tadi ada pengikut-pengikutnya. Itu ya Will? Jadi salah tanggap ya Will ya? Iya. Oke, jadi yang benar Zaki ya, Zaki saya kasih 2 poin. Oke, lanjutan lagi. Dari yang satunya lagi, gerakan yang terakhir adalah gerakan di atas tanah partikelir. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Oke, Devana. Devana coba bagaimana sih partikelir itu gimana Devana? Jadi partikelir ini itu perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang pribumi. Jadi kondisinya pada saat orang-orang pribumi ini merasa diperlakukan tidak adil karena yang seharusnya orang-orang pribumi ini memiliki tanah di negaranya sendiri, namun tanahnya ini malah diberikan kepada pihak swasta sebagai hadiah, sebagai bentuk hadiah. Oke, benar. Ada lagi tambahan yang pengen coba? Mungkin ada jawaban yang lebih lengkap? Ada 11 IPS 1? Tidak ada, hanya Devana. Oke, dari jawaban Devana tadi sudah hampir benar ya. Intinya bahwa memang partikelir itu adalah memang pemberian hadiah dari tanahnya pribumi kepada si swasta atau perorangan yang dilakukan oleh Belanda yang merupakan pemerintahan pada masa itu. Oke, dijelaskan lagi nanti ketika mereka sudah dapat tanah, baru si rakyat ini merasa tidak enak. Ya, kenapa? Karena secara bukan hanya tanah, tapi mereka juga dijadikan budaknya dari si pihak swasta. Gitu ya, sehingga mereka melakukan serangan, melakukan perlawanan. Walaupun perlawanan ini gagal, tapi balik lagi, ya setidaknya ada usaha. Ya, setidaknya ada usaha. Kalaupun nanti gagal, ya sudah, tapi kalau misalnya menang, ya syukur. Kayak gitu ya. Oke, 2 poin untuk Devana. Oke, yang lain yang cari-cari poin silahkan ya. Jangan diem-diem aja nih. Kalau PTM kemarin lancar banget nih, lancar jaya. Giliran PJJ ngantuk kah atau bagaimana nih? 11 IPS 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke seni sastra. Oke, tadi saya sudah jelaskan ada perlawanan lewat sastra dengan menghasilkan novel, surat, kabar majalah, serta selebaran. Gitu ya. Sehingga membangkitkan rasa nasionalismenya. Saya tanya 11 IPS 1. Maksudnya dari pembangkitan rasa nasionalisme ini karena apa? Ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa kamu sendiri? Apa tadi pertanyaannya, Bu? Ibu ulangi. Ketika masa penjajahan Belanda, ada seni sastra yang dimana isinya itu adalah menceritakan kehidupan pada masa itu. Nah, dari seni sastra ini, dari selebaran, novel, dan lain-lain ini, membuat kita itu timbul nih rasa nasionalismenya. Kenapa? Apa alasannya? Menurut pendapat kalian secara logikanya itu kenapa? Princess Sarah, coba gimana Princess?
Kayaknya karena itu kan novel, surat kabar, majalah dan lain-lainnya itu kan isinya menceritakan kehidupan pada saat itu kan, pada saat penjajahan Belanda itu kan. Jadi kayaknya dari situ, dari tulisan-tulisan itu tuh kita jadi sadar gitu kalau kita tuh sebenarnya nggak bisa diperbudak kayak gini gitu loh. Jadinya ada rasa dari diri kita tuh untuk membela tanah air dan untuk mengembalikan keadaan kita jadi kayak dulu lagi gitu. Oke, ada lagi yang punya pendapat berbeda atau tambahan? Tidak ada. Jawabannya Sarah tadi udah paling benar ya. Jadi intinya rasa cinta tanah air kita itu lagi-lagi muncul. Ya, ibaratnya melihat bahwa kita sudah merasakan sakit, ya sakit yang parah banget, sakitnya dilakukan oleh bangsa asing di tanah kita sendiri, sehingga membuat kita timbul nih rasa cinta tanah airnya. Selain daripada itu, melihat posisi kita itu dulu pernah di masa-masa gemilang, masa-masa keemasan. Kenapa kita nggak kayak dulu lagi? Gitu ya. Jadi timbullah rasa nasionalismenya tadi. Oke, Princess Sarah 2 poin ya. Oke, saya cari 3 orang pertama. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 hasil seni sastra yang mendukung untuk melaksanakan perlawanan. Siapa yang bisa menyebutkan? Devana 1, Anggi 2, Kevin Christopher. Dari Devana dulu. Apa, Dev? Itu bukunya Dewes Dekker, judulnya Max Havelaar. Oke, Max Havelaar. Anggi? Manusia Bebas. Dari siapa? Lupa, Bu. Lupa. Kevin? Student Hijau dan Rasa Merdeka dari Marco Carto di Kromo kalau salah. Iya, benar ya. Kalau yang Manusia Bebas itu dari Suwarti Joyo Puspito. Itu ya, Anggi ya. Harus dijelaskan juga, disebutkan nama pengarangnya. Gitu. Karena kan kalau misalnya buku itu Manusia Bebas pasti banyak bukunya. Tapi kalau penulisnya yang membedakan. Gitu ya, Nak ya? Oke, untuk kali ini Anggi masih dapat poin 1-1. Oke, berikutnya pertanyaan saya masih dengan sistem pendidikan, perlawanan lewat pendidikan. Oke, dijelaskan pada masanya Belanda sudah ada sekolah. Nah, tetapi konsep sekolahnya berbeda dengan konsep sekolahnya orang Indonesia. Siapa yang bisa menjelaskan siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sih konsep sekolahnya bangsa Indonesia pada masa Belanda dulu? Yang bisa jawab mendekati saya kasih 2 poin. Oh, Devana masih mau coba. Devana ini kayaknya nabung ya hari ini ya. Nggak apa-apa, silakan Devana. Jadi itu dia kan memakai sistem pendidikan Eropa, artinya kan Eropa tuh kayak dia kan menganut sistem 3D, yang salah satunya gospel. Nah, gospel itu kan artinya dia melakukan penyebaran agama. Jadi pendidikan di sini itu maksudnya kayak diselipkan pelajaran-pelajaran keagamaan Kristen yang dibawa oleh bangsa Eropa itu supaya kayak orang-orang yang mendapatkan pendidikan itu kayak ngerti pelajaran-pelajaran mengenai keagamaan. Tapi di sini konteksnya nanti Indonesia bakalan kayak ngelakuin kayak semacam perlawanan karena beda sama pendidikan yang Indonesia mau, yaitu pendidikan Timur Tengah, mana dia mengandung kayak tata krama gitu. Oke. Pendidikan Timur ya, bukan pendidikan Timur Tengah ya. Kalau Timur Tengah nanti jatuhnya ke arah Arab, Iran, Irak sana ya. Jadi beda ya. Kalau kita ini memang lebih ke timur. Oke, ada lagi penjelasan yang lain yang mungkin ada tambahan atau agak sedikit berbeda. Boleh, silakan. Nanti siapa jawaban yang paling mendekati itu saya kasih poin. Saya boleh tambahan? Boleh, Kevin Christopher. Kan seperti yang Devana bilang tuh, pendidikan kita tuh lebih menginginkan yang pendidikan bersifat timur gitu, yang mengenai tentang tata krama. Tapi pada saat itu kan sekolah-sekolah Belanda itu menjelaskan tentang pendidikan yang bersifat barat, pendidikan bersifat liberal gitu, yang tidak terlalu cocok dengan masyarakat Indonesia pada saat itu dan sekarang juga. Jadi
Itu sih Bu, tambahan yang saya tambahkan. Oke, tambahannya itu ya. Jadi Devana sama Kevin tadi sudah benar jawabannya. Inti konteksnya itu adalah pendidikan zamannya si Belanda itu lebih menganut ke sistem barat, gitu ya. Lebih mengutamakan keagamaannya, khususnya agama Kristen. Sementara kita kan seorang Timur ini kan agak sedikit berbeda. Banyak sikap moral, banyak tata krama yang harus diutamakan dalam pendidikan. Ya, itu juga berlangsung sampai sekarang. Kamu kan diajarkan tata krama yang baik kan sama guru-guru kan? Ya, tidak hanya mengajarkan secara agamanya saja, tapi tata krama kamu bagaimana. Ibaratnya aja paling sering saya temui. Kalau kamu pengen menjawab atau memberikan pertanyaan, masih ada yang pakai tangan kiri. Benar nggak? Jujur, masih ada kan beberapa yang pakai tangan kiri, itu kan tidak sesuai. Ya, kita membiasakan diri kita pakai tangan kanan. Ya, mau bertanya, ngasih tanggapan, kasih respon, itu pakai tangan kanan. Ya, tapi masih ada beberapa yang saya temui pakai tangan kiri. Nah, itu harus ada perubahan ya anakku ya, jangan dibiasakan. Oke, kalau kamu mempertahankan dengan cara seperti itu, nanti sampai tua begitu, sampai anak-anak kamu juga bakal digituin terus nih. Ya, kamu nanti ajarkan yang sama. Ya, zaman mama dulu biasa-biasa aja tuh, biasa-biasa aja pakai tangan kiri juga boleh, nggak apa-apa sama gurunya, itu nggak boleh. Ya, paling kecilnya aja seperti itu. Oke, jadi Kevin sama Devana. Oke, tadi ada 2 sekolah ya yang dihasilkan oleh si Belanda. 2 orang pertama, siapa yang bisa jawab? Zaki, Princess Sarah. Zaki, apa Zaki? Itu yang sekolah angka 1 itu kan. Sekolah angka 1 itu apa sih Zaki? Dia tuh yang itunya tuh orang pribuminya. Ya, mengajarkan kayak membaca, menulis, kayak menghitung, menggambar gitu, Bu. Oke. Kalau Sarah? Sekolah angka 2, kalau sekolah angka 2 itu di pedesaan gitu untuk orang-orang yang ada di pedesaan. Terus dia jangka waktu sekolahnya itu lebih sedikit, dia 3 tahun. Dan yang diajarkan itu lebih umum dibandingkan di sekolah yang angka 1. Oke, benar ya. Tapi kalau Zaki tadi konsepnya itu daerahnya lebih ke keresidenannya ya, daerah kotanya gitu ya Zaki ya? Ya, Bu. Waktunya 5 tahun, jadi perbedaannya seperti itu. Zaki dan juga Princess. Oke, untuk Indonesia sendiri juga ada 2 sekolah. Sekolah apa? Princess lagi. Sama Devana. Yang lain dulu deh, saya kasih yang lain dulu yang nggak ada suaranya sama sekali. Siapa yang pengen coba? Yang dari tadi tidak ada suara, tidak mau raise hand. Oke, Gabriel. Satu lagi, siapa? Tunggu dulu. Setelah Gabriel, siapa lagi yang mau coba? Sekolah yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Gabriel. Siapa lagi? Walah, tadi nggak dengerin saya atau gimana nih 11 IPS 1? Gabriel, apa sih jawabannya, Gab? Sofia. Yang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ayo. Oh, bukan ya? Oh. Bukan, yang lain. Yang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ayo, tadi di slide-slide terakhir ada loh saya sebutin. Kevin? Yang itu Bu, Taman Siswa. Taman Siswa. Satunya lagi? Moses? Nggak jadi Bu, udah ambil. Udah diambil. Stephen? Jadi kayu tanam itu. Iya, kayu tanam. Ya, sebenarnya kalian itu tahu jawabannya tapi nggak mau tunjuk tangan. Ya, padahal itu ada hasilnya loh, dapat poin loh ya. Jadi tadi yang benar itu jawabannya Kevin sama Stephen. Kevin bilangnya itu taman siswa, si Stephen bilangnya itu kayu tanam. Ya, lebih lengkapnya adalah INS kayu tanam. Gitu ya. Kalau misalnya kayu tanam itu di daerah mana? Ada yang tahu? Padang. Di daerah Padang, Sumatera Barat. Kalau yang taman siswa? Yogyakarta. Di Yogyakarta, benar. Oke, jadi intinya
di situ ya bahwa kita juga menghasilkan sekolah sendiri, ada taman siswa dan juga kayu tanam. Terus dijelaskan lagi bahwa bangsa Indonesianya juga menghasilkan karya, hanya saja karyanya ini dipilah-pilih oleh bangsa Belanda. Ya, dikarenakan apa? Karena kalau misalnya ternyata isinya adalah menjatuhkan bangsa Belanda, itu cenderung kayak memberikan nilai negatif. Kalau memang sudah negatif sih, cuman kan kalau ditambah lagi makin negatif di mata dunia. Makanya langsung disingkirkan. Jadi yang boleh itu di balai pustaka hanya yang biasa-biasa saja gitu. Oke, paham ya? Oke, berarti dengan sistem yang seperti ini saya sudah jelaskan sama kamu dari 4 pertemuan terakhir, dari yang awal sekali tentang definisi kolonialisme dan imperialisme, sampai bentuk perlawanan sampai bidang pendidikan. Nah, saya sudah sampaikan sama kamu materinya, tentu kita harus evaluasi. Nah, evaluasinya akan kita laksanakan minggu depan. Ya, silahkan dibaca buku paketnya, silahkan dibaca buku catatannya, intinya yang menunjang kamu untuk evaluasi kamu. Ya, nanti sistemnya kalau kita masih PJJ, pakai Schoology seperti biasa. Tapi kalau misalnya nanti ada beberapa yang PTM, karena kan minggu depan itu bakal ada keluar nih, siapa sih yang diizinkan sekolah, siapa yang tidak diizinkan. Nanti kita nunggu dulu hasilnya. Oke, itu berdasarkan dari izin orang tua. Tapi kalau ternyata memang PJJ semua, ya udah kita pakai Schoology sama seperti semester sebelumnya. Cukup jelas ya 11 IPS 1? Oke. Nah, selain dari kita mau evaluasi minggu depan, sekarang saya mau ngasih kamu tugas. Nah, tugasnya kamu nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ya, Google Classroom-nya kita. Kamu boleh lihat dari buku paket kamu halaman 369. Sudah ketemu? Berapa, Bu? Maaf, Bu. Saya ulangi, halaman 369. Oke, Bu. Oke, di halaman 369 itu ada tugas 1. Saya minta kamu kerjakan nomor 3. Oke, terus di tugas 2-nya itu nomor 1. Nomor 1 dan nomor 2. Ya, di tugas 1 itu kamu diminta untuk menjelaskan terkait taman siswa dan juga INS kayu tanam. Tadi kan saya hanya menjelaskan secara garis besar, tugasnya kamu adalah memberikan penjelasan secara detail terhadap tugasnya kamu. Ya, terus untuk yang tugas 2, ya, nomor 1, kamu cari artikel tentang si perlawanan pemerintahan Indonesia terhadap Belanda. Terus kamu narasikan, atau kamu berikan penjelasan. Itu ya. Nanti dikumpulkan ke Google Classroom-nya kita. Bisa? Bisa ya? Bisa. Waktunya 1 minggu ya, di pertemuan berikutnya kita ketemu lagi di hari Selasa. Oke, itu aja dari saya 11 IPS 1. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Tugas gimana? Tugas 1. Tugas 1 itu nomor 3, terus tugas 2 itu nomor 1. Oke, Bu. Oke, Nathan? Oke, Bu. Oke, ada lagi 11 IPS 1? Ibu, itu kerjainnya di folio atau di buku tulis, Bu? Di folio saja. Kan kalau latihannya sama saya ya, masih di meja saya ya, di folio dulu aja. Nanti baru difoto kirim ke Google Classroom-nya kita. Kenapa, Angga? Angga, ada yang mau ditanya? Oke, ada lagi. Nggak boleh keluar lagi, Soman. Nggak boleh keluar. Ya udah kalau misalnya kamu nggak boleh keluar, taruh di kertasnya aja. Bisa ya? Di kertas boleh, Bu. Di kertas boleh. Kalau misalnya ternyata kamu isoman, nggak boleh keluar, nggak bisa beli-beli barang, boleh pakai kertas saja. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan lain 11 IPS 1 sebelum saya tutup? Ya, kenapa, Bu? Kevin? Itu kan minggu depan katanya kali bukan evaluasi kan, Bu. Tapi kan tuh pas minggu lalu kan buku tulisnya masih belum dibalikin kan, Bu. Minggu lalu itu kan di buku latihan kan ya? Bukan di buku catatan kan? Saya dicatat. Catatan saya. Catatan, Bu. Iya, Bu. Padahal saya sudah sering ingatkan bahwa buku latihan dan buku catatan tidak boleh sama. Masih batu juga kalian ya. Lupa, Bu. Jadi bagaimana nih buku latihannya? Mau diambil ke sekolah, nanti saya minta izin dulu.
Bisanya kapan kalau mau? Boleh, Bu. Sebentar. Saya tanya dulu, nanti kalau misalnya sudah ada info dari kurikulum atau kepala sekolah, baru saya infokan sama kamu ya. Gimana? Boleh? Ditunggu info saya dulu ya? Oke, Bu. Oke, nanti saya tanya dulu. Boleh nggak kalian ke sekolah untuk ngambil buku? Iya? Oke, ada lagi pertanyaan lain 11 IPS 1? Tidak, Bu. Tidak. Udah cukup. Cukup. Oke, kalau memang tidak ada, berarti cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih kelas 11 IPS 1. Ya, boleh keluar dari kelas saya, boleh live dari kelas saya, silakan masuk ke pelajaran berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Damai, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Oke, Angga. Ya, sukses. Sedikit ngasih Moses, komentar ya. boleh live? Ya. Nah, Jangan tutup dulu sebentar. ya, Ibu, Pak. ya. Terima kasih. Masih di mute, Pak. Oh, sorry. Ya, terima kasih Bu Damai sudah bisa Iya, Pak. mengikuti pembelajaran Ibu. Wah, saya senang ya. Ibu cukup Iya, Pak. Komunikasinya bagus, materinya tersampaikan dengan baik, respon Iya, Pak. anak-anak juga bagus ya. Iya, Pak. Secara umum cukup memadai lah ya. Kalau menurut Ibu gimana Ibu? Sesuai dengan rencana Ibu atau ada yang kurang pas atau gimana Ibu? Kalau sejauh ini sesuai dengan rencana saya sih, Pak. Saya udah menyampaikan sesuai dengan RPP saya itu sih, Pak. Oke, nanti tolong RPP-nya dikirim ya. Boleh, iya, Pak. Iya. Kemudian ada sedikit saja masukan untuk melengkapi ya. Iya, Jadi Pak. seharusnya kalau diurut dari depan, Ibu absen, berdoa, perhatian terhadap anak-anak, kemudian juga merespon pendapat anak, interaksi tanyanya cukup lengkap, cukup intensif, secara umum bagus gitu ya. Cuman Ya, Pak. beberapa yang untuk lebih menguatkan saja lagi. Yang pertama, kalau bisa itu PPT-nya jangan seperti Word, artinya Ibu tampilkan slideshow gitu supaya iya, Pak. menarik ya. Terus dan yang kedua, kalau bisa dilengkapi gambar Bu, misalnya membahas tentang Tirta Yasa tadi misalnya ya, itu ada bisa syukur ada gambar petanya, ada gambar Sultan Agung Tirta Yasa itu seperti apa orangnya, terus ada gambar untuk saat perlawanan, itu akan sangat memicu anak untuk menarik perhatian juga menguatkan pemahaman gitu. Jadi makin banyak gambar itu makin bagus gitu, tentunya pilih yang tepat gitu. Kemudian kalau bisa PPT kan namanya PowerPoint ya, kekuatannya ada di poin, jadi jangan terlalu banyak teks, kalau bisa dikurangin dalam satu halaman, dalam arti jangan penuh-penuh gitu. Maka sebaiknya kalau PPT itu ditampilkan berupa bagan yang menggambarkan keseluruhan, itu ditampilkan sekaligus. Tapi kalau PPT itu menjelaskan runtutan atau bagian-bagian, idealnya jangan ditampilkan sekaligus di dalam satu halaman, gitu, step-step gitu ya, supaya pada saat Ibu ngomong tentang ini anak fokus hanya pada teks itu. Nah, syukur teksnya didampingi gambar lebih menarik lagi gitu. Tapi kalau ditayangin semua, anak kan ngeblur fokusnya di mana gitu ya, itu kurang. Jadi untuk menguatkan saja Bu ya. Kemudian kalau Ibu kepingin memberikan keterangan lengkap kan ada di modul juga, artinya PPT itu yang jelas kurangi kepadatannya lah gitu ya. Kalau mau detail banget bisa ada di modulnya, di bukunya gitu kan. Nah, kemudian untuk lebih menarik gitu ya, makin banyak platform atau media yang ditampilkan makin baik. Yang pertama
tadi gambar masih kurang. Yang kedua, diusahakan video, Bu. Ya, Iya, kalau Pak. video lebih menarik gitu. Kalau bisa di awal diberikan video. Nah, video yang terbaik tentunya yang terkait langsung dengan subjudulnya. Tapi kalau nggak ada, boleh juga dengan judul yang masih bersangkutan gitu. Ya kalau misalnya nggak ada lagi, sesuai dengan topik secara umum. Kalau nggak ada lagi, boleh secara umum. Kalau nggak ada lagi, boleh apa saja yang menarik. Itu artinya kita cari yang paling dalam dulu, yang paling cocok gitu. Karena kalau misalnya Ibu menceritakan tadi perang Banten misalnya atau perang Makassar gitu, cari video 2 menit atau paling lama 5 menit gitu, digambarkan bagaimana kondisi saat itu di awal-awal menjadi daya tarik tersendiri gitu, jadi tidak terlalu monoton gitu ya. Kayaknya sih itu aja, tapi saya apresiasi tadi Bu refleksinya menggunakan Iya, Pak. tulis, anak-anak ditanya dan bagus, sudah dikasih poin juga, artinya Iya, Pak. makanya anak-anak aktif karena Ibu memberikan hadiah lah berupa poin. Dan bagus lagi juga untuk soal yang susah, poinnya sudah diberikan lebih ya, dikasih 2 tadi skornya, itu bagus banget karena memang untuk merangsang anak-anak mau ngomong. Jadi secara umum aktif banget, anaknya udah bagus gitu ya. Nah, itu aja barangkali nanti bisa juga untuk kapan-kapan bisa lebih variasi gitu ya, tambahkan IT yang lain supaya menarik. Kemudian yang kedua mungkin juga bentuk grup misalnya, atau Ibu tambahkan misalnya untuk tadi mungkin memang walaupun tidak setiap hari ya, kalau bisa anak-anak diberi kesempatan untuk membaca sendiri supaya kemampuan menalarnya lebih bagus dalam mencari data. Tidak harus setiap hari sih, artinya hari ini udah oke, tapi kapan-kapan mungkin Ibu kasih waktu kesempatan 10 menit atau berapa menit anak untuk membaca sendiri, kemudian mereka berpendapat atau menjawab pertanyaan dari Ibu hasil bacaannya. Itu menguatkan literasi. Ya, tentunya divariasikan gitu, tidak harus setiap hari, artinya variasi saja. Nah, kemudian syukur kapan-kapan juga bisa anak-anak membuat presentasi kecil gitu, mereka bisa presentasikan walaupun PJJ, anak-anak bisa juga kan bisa share screen Bu ya, walaupun mungkin Bisa, Pak. tulis. Kalau yang punya laptop bikin 10 menit atau 15 menit mereka bikin paparan gitu dari hasil tadi dia membaca, kemudian dia tayangkan sambil jelaskan sama dia gitu. Nah, supaya melatih anak-anak juga kemampuan berbicaranya meningkat, saran saya membiasakan anak untuk tidak menulis semua ada di PPT. Jadi fokusnya saja. Nah, mereka harus menjelaskan secara oral, ngomong gitu ya, supaya daya pikirnya lebih bagus. Makanya memang lebih baik di PPT itu jangan terlalu penuh, tapi isinya pinter. Anak-anak juga dilatih seperti itu. Karena kalau anak-anak nanti presentasinya yang baca saja, dia nggak mikir, tinggal ngomong aja gini, tapi tidak ada penjelasan. Itu aja. Cuman secara umum memang sudah bagus, cuman kapan-kapan bisa hari ini ada ini, hari ini ada ini supaya lebih variasi. Tapi secara umum Ibu oke. Ya. Terima kasih, Pak. Sukses buat Ibu. Terima kasih, Bapak. Sukses buat anak-anak. Salam buat Pak. Pak Mul. Terima kasih sudah diizinkan ketemu Ibu. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya pamit ya. Iya, Pak. Oke.